Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Gapangan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya melalui terang-Mu lah kami beroleh hidup. Untuk itu terangilah langkah kehidupan kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu di kampung kami sedang marak sekali orang yang senang bermain gapangan. Gapangan itu adalah layangan besar dengan ukuran kira-kira lebar 1-5 meter. Mereka menghias gapangannya masing-masing dengan berbagai aksesoris sehingga ketika diterbangkan kelihatan indah di pemandangan mata. Bahkan masing-masing gapangan itu dipasangi dengan senar yang bisa menghasilkan bunyi yang mengaung-ngaung. Kebanyakan mereka memasang gapangannya itu selama 24 jam atau sehari semalam. Mereka memasangi dengan lampu-lampu sehingga ketika di malam hari gapangan itu kelihatan seperti kemerlipnya bintang di langit. Gapangan ini sangat berat. Bahkan kalau kita atau pemainnya itu tidak kuat memegangnya, maka akan bisa menyeret pemegangnya atau pemainnya itu. Gapangan itu bisa saja terlepas karena yang memegang tidak kuat. Untuk itu diperlukan tali yang kuat dan tambatan yang kokoh yang bisa menahan berat daya tarik dari gapangan itu. Sebab kalau tali atau tempat tambatannya, tempat mengikatnya itu tidak kuat, tali bisa putus atau terlepas sehingga pemiliknya akan kehilangan gapangannya. Saudaraku, ibarat layangan gapangan yang harus tertambat atau terikat dengan kuat pada tambatannya, demikian juga hidup kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup tanpa Tuhan Yesus itu seperti gapangan yang terlepas talinya atau benangnya. Gapangan itu akan sangat mudah diterbangkan oleh angin, membubung tinggi ke kanan, ke kiri tanpa kendali dan tanpa arah tujuan yang jelas. Ketika hujan turun, gapangan itu akan basah. Belum lagi ketika tak ada lagi embusan angin, gapangan itu akan jatuh, sobek, rusak dan tidak bisa diterbangkan kembali. Saudaraku, seperti itulah keadaan kita. Kalau kita ini mau menyadari, sebenarnya kita ini sering kali melepas dalam tanda kutip tali atau benang yang mengikat kita dengan Tuhan. Kita merasa yakin dengan kemampuan kita. Kita merasa bisa sukses tanpa Tuhan. Dan merasa semua bisa dilakukan sendiri. Sehingga kita tidak memerlukan campur tangan Tuhan lagi. Namun jangan pernah menyesali ketika badai hidup itu menerpa kita. Kita tak punya pegangan hidup. Kita akan dipenuhi rasa keputusasaan yang membuat hidup tanpa arah. Bahkan kita melayang-layang seperti gapangan yang putus benang. Hidup akan terasa hampa. Kemudian kita akan terjatuh tanpa ada yang menopang kita. Itulah kehidupan di luar Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku, ikatlah hidup kita dengan membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan Yesus. Sadarlah saudaraku, di luar Tuhan kita tidak mendapatkan damai. Di luar Tuhan kita tidak mampu apa-apa. Oleh karena itu tetaplah pegang tangan Tuhan dengan setia dalam doa dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Maka kita akan terikat kuat dengan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sadar hanya di dalam-Mu lah kami beroleh hidup. Untuk itu biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu dan kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus
memberkati.